Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai penilaian persediaan barang dagang. Materi ini merupakan kelanjutan dari materi kemarin, yang mana kemarin kita membahas bagaimana mencatat persediaan barang dagangan, mulai dari membeli, kemudian kita menjual. Bisa menggunakan metode fisik atau periodik atau metode perpetual. Pada kesempatan ini kita membahas mengenai berapa nilai yang kita cantumkan di dalam laporan posisi keuangan atau neraca, ya. Nilai persediaan barang dagangan yang kita cantumkan di neraca atau laporan posisi keuangan. Mengenai penilaian persediaan barang dagangan, nah ini perlu kita pahami mengenai asumsi aliran kos, ya, yang mana perusahaan memiliki persediaan yang cukup banyak. Kita ketahui apalagi perusahaan dagang, persediaan barang dagangannya cukup banyak jenisnya, harganya juga fluktuatif, kemudian jumlahnya juga banyak. Persediaan didapat dari beberapa pembelian yang telah dilakukan dengan waktu dan kos atau harga perolehan itu yang berbeda-beda. Oleh karena itu, dalam penilaian kos persediaan harus didasarkan pada asumsi aliran kos. Ada 3 metode dalam menentukan penilaian persediaan barang dagang, yaitu yang pertama metode identifikasi khusus, yang kedua metode first in first out atau FIFO, yang ketiga yaitu rata-rata atau average. Aliran kos tidak sama dengan aliran fisik barang atau persediaan. Artinya barang, kalau kita ketahui di perusahaan dagang, kita kadang tidak membedakan antara barang itu pembelian tanggal 1 Juni dengan barang pembelian tanggal 5 Juni atau pembelian saat tanggal 10 Juni. Semua kadang kita campur jadi satu jika barang itu jenisnya sama. Nah, untuk menentukan nilainya, ini kita asumsikan tidak membedakan antara pembelian tanggal 5, tanggal 10, atau tanggal 1 tadi. Perusahaan dapat memilih metode manapun untuk menentukan nilai persediaan, tapi perusahaan harus menerapkan asas konsistensi. Artinya saat ini jika menggunakan FIFO, tahun depan juga harus menggunakan FIFO, tahun berikutnya juga menggunakan FIFO lagi. Artinya tidak boleh berubah-ubah, tahun ini menggunakan FIFO, tahun depan menggunakan average, tahun depannya lagi menggunakan FIFO, itu yang tidak boleh. Artinya kalau penggunaan metodenya berubah-ubah, kita tidak dapat membandingkan antara tahun ini dengan tahun yang lain. Persediaan yang sejenis harus menggunakan metode yang sama, tetapi persediaan yang jenisnya berbeda dapat menggunakan metode yang berbeda. Asumsinya arus biaya tidak sama dengan arus fisik barang. Arus harga perolehan kita tentukan nanti dengan arus fisik barang, kita tidak menyamakan, tidak sama. Untuk barang yang mudah rusak atau berlaku tanggal kadaluarsa, arus fisik umumnya berlaku metode FIFO, first in first out. Jika barang ada expirednya, harus dilihat, diusahakan barang yang dibeli pertama dijual pertama karena ada faktor expirednya. Namun jika barang itu tidak ada faktor expired, ya, kita tidak usah membedakan barang itu kita beli tanggal berapa. Tapi lebih baik, ya. Jadi metode FIFO itu biasanya lebih disukai karena barang yang lama terjual lebih dulu, barang yang masih di toko itu barang yang merupakan pembelian yang baru. Dalam SAK Entitas Mikro Kecil dan Menengah atau EMKM bab 9 tentang persediaan, pengukuran persediaan, entitas itu dapat memilih menggunakan rumus biaya masuk pertama keluar pertama
atau FIFO atau rata-rata tertimbang dalam menentukan biaya perolehan persediaan. Jadi di SAKM, KM yang diakui metodenya hanya 2, FIFO dan average. Jumlah persediaan yang mengalami penurunan dan atau kerugian, misalnya karena persediaan rusak atau usang, diakui sebagai beban pada periode terjadinya penurunan dan atau kerugian tersebut. Dalam PSAK nomor 14 tentang persediaan paragraf 23 menyebutkan bahwa biaya untuk persediaan yang secara umum tidak dapat diukur dengan persediaan lain, ya, dan barang yang dihasilkan dan dipisahkan untuk proyek tertentu diperhitungkan berdasarkan identifikasi khusus terhadap biayanya masing-masing. Kemudian di paragraf 25 menyebutkan bahwa biaya persediaan kecuali paragraf 23 dihitung dengan menggunakan rumus biaya masuk pertama keluar pertama atau MPKP atau FIFO atau dengan metode rata-rata tertimbang. Entitas menggunakan rumus biaya yang sama terhadap seluruh persediaan yang memiliki sifat dan kegunaan yang sama. Untuk persediaan yang memiliki sifat dan kegunaan yang berbeda, rumus biaya yang berbeda diperkenankan. Artinya, di dalam standar akuntansi keuangan, baik untuk perseroan terbatas terbuka atau akuntabilitas publik maupun dengan EMKM atau etap, ya, ini pengakuan persediaan, metode persediaan hanya diakui 2, yaitu FIFO dan average. Tapi dengan persediaan yang jenisnya berbeda, bisa menggunakan metode yang berbeda. Namun harus melihat konsistensi antar tahun. Nah, sekarang bagaimana kalau kita menggunakan metode identifikasi khusus? Metode ini tidak diperbolehkan oleh FRS. Sebetulnya diperbolehkan asal arus biayanya itu, arus fisiknya itu diketahui secara jelas. Namun saat seperti yang kita lihat kenyataan, kalau kita punya barang dagangan, kita mengidentifikasi apakah ini pembelian tanggal 1, ini pembelian tanggal 5, ini pembelian tanggal 10, itu memerlukan ruangan yang cukup besar. Artinya apa? Barang dikelompokkan sendiri-sendiri. Nah, ini secara kenyataan kita punya perusahaan dagang tidak seperti itu. Hanya yang pembelian lama itu didahulukan untuk dijual, tetapi barangnya kita kelompokkan menjadi satu. Oleh karena itu di metode IFRS itu tidak diperkenankan menggunakan identifikasi khusus. Mungkin ada keingintahuan apa sih metode identifikasi khusus, kita pelajari walaupun tidak diperbolehkan oleh IFRS. Identifikasi khusus itu arus barang sama dengan arus biaya. Harus dipisahkan tiap-tiap jenis barang berdasarkan harga pokoknya, dan untuk kelompok dibuatkan kartu persediaan sendiri-sendiri. Oh, ini tanggal 1, tanggal 5, tanggal 10, apalagi dengan harga pembelian yang berbeda. Jadi harus kita identifikasi khusus. HPP dari harga pokok barang yang dijual dan sisanya merupakan persediaan akhir. Cara ini menimbulkan banyak pekerjaan tambahan maupun gudang yang luas. Oleh karena itu cara ini jarang digunakan. Metode ini cocok untuk perdagangan atau produksi barang yang tidak bersifat homogen secara massal, tapi memiliki keunikan dan spesifik dan lazimnya bernilai tinggi. Misal barang-barang antik, ya ini pasti bisa kita sendirikan. Nah, karya seni, intan mustika, bangunan rumah, gaun pengantin atau setelan jas terancang, kapling tanah menurut lokasi, ya kapling tanah juga. Kemudian lain-lain produk yang terancang secara khusus. Seringnya digunakan untuk produk pesanan. Nah, kalau pesanan bisa kita menggunakan identifikasi khusus karena saat kita membuat barang tertentu harganya berbeda-beda dan spesifikasi spesifikasi barang juga berbeda-beda. Metode yang kedua yaitu metode FIFO, first in first out, ya, masuk pertama keluar pertama atau MPKP. Harga pokok persediaan akan dibebani sesuai dengan urutan terjadinya.
Nah, untuk metode FIFO ini arus barang tidak sama dengan arus harga. Artinya apa? Kita jadikan satu pembelian tanggal 1, tanggal 5, tanggal 10 itu kita jadikan satu. Namun dalam menilai persediaan barang dagangan, kita menentukan yang pertama itu asumsinya yang terjual itu adalah asumsinya dari pembelian yang pertama. Nah, walaupun itu kadang kita salah mengambil barangnya. Barang yang terjual pertama malah justru kita ambilkan yang dari tanggal pembelian tanggal 5, bahkan tanggal 10. Namun dalam penilaian kita tidak melihat arus barang. Asumsinya yang terjual itu berasal dari pembelian yang pertama. Berarti kalau asumsinya yang terjual adalah dari pembelian yang pertama, persediaan akhir kita ambil dari harga barang dari pembelian yang terakhir. Apabila ada penjualan atau pemakaian barang-barang, maka harga pokok yang dibebankan adalah harga pokok yang paling terdahulu, disusul yang masuk berikutnya. Persediaan akhir dibebani pada harga pokok terakhir atau harga dari pembelian yang terakhir. Yang berikutnya metode rata-rata. Metode rata-rata ini barang yang dipakai untuk produksi atau dijual akan dibebani dalam harga pokok rata-rata. Rata-rata ini kita menghitungnya dalam satu periode. Misal tanggal 1 kita beli dengan harga 1.000, tanggal 5 dengan harga naik 1.500, tanggal 10 naik lagi 2.000. Nah, kalau menggunakan metode rata-rata, ini kita jumlah 1.000 tambah tadi 1.500 tambah 2.000 itu total berapa, kemudian dengan kuantitasnya, misal tanggal 1 harga 1.000 barang kuantitasnya ada berapa? Bisa ada 5 kali 1.000 muncul 5.000. Kemudian tanggal 5 pembelian tanggal 5 Juni kita punya berapa unit kali 1.500. Kemudian tanggal 10 Juni kita membeli misal 15 unit kali 2.000. Kita total, semua total harga perolehan itu tadi dibagi dengan jumlah kuantitas barangnya. Itu harga pokoknya. Asumsi arus biaya, contoh ini saya contohkan, CV Mulia melaporkan transaksi berikut pada tanggal 2020. Tanggal 12 Mei ada pembelian 100 unit, harga perolehannya 1.000. Tanggal 14 Agustus ada 200 unit, harganya 2.200. 18 September ada pembelian 120 unit, harganya 1.800. Nah, ini kita lihat total pembelian ada 420, harga perolehannya 5.000. Nah, harga perolehan 5.000 berarti ini harga per unitnya berapa? Kalau 100 totalnya 1.000 berarti harga per unit 10 rupiah. 200 kok totalnya 2.200 berarti harganya 11 rupiah. Nah, begitu yang 120 harganya 1.800 berarti 1.800 dibagi 120. Ini kita contohkan dari CV Mulia. Nah, pada tanggal 31 Desember, perusahaan masih memiliki 20 unit, artinya tersisa 20 unit. Berarti yang terjual berapa? 420 dikurangi 20. Terjual 400, persediaan akhir di toko tinggal 20. Perusahaan menggunakan sistem persediaan periodik. Nah, kalau sistem persediaan periodik berpetual itu di pencatatannya. Penilaiannya kita mengabaikan antara periodik dan berpetual. Nah, jika ditanya berapa nilai HPP, harga pokok penjualan atau harga pokok barang yang kita jual, dan berapa persediaan akhir, kita melihat apa metode yang kita lakukan, yang kita gunakan. Jika pakai metode average ya, jadi nilai-nilai ini ya yang kita 420 total, kemudian harga perolehannya 5.000, kita buat rata-rata. Rata-ratanya yaitu 5.000 dibagi 420 ya, ketemu. Nah, ini biaya rata-rata per unit berarti 5.000 dibagi 420 ketemu 11,905 atau 11,91. Nah, sekarang kalau ditanya berapa harga pokok
penjualan atau harga pokok barang yang dijual. Yang terjual berapa? 420, sisa 20. Yang di toko tinggal 20, berarti terjual 400. Ya tinggal 400 kali 11,91. Ketemu 4.762. Berapa persediaan akhirnya? Persediaan akhirnya kan tadi 20 unit. Berarti 20 kali 11,91 ketemu 238. Nah, berarti harga pokok penjualan ini yang nanti kita laporkan dalam laporan laba rugi persediaan akhir 238 ini yang tercantum di laporan posisi keuangan di kelompok aset. Jika menggunakan first in first out, nah, kita lihat asumsinya tadi soal sama ya. Total 5.000 dengan 420 unit. Kita lihat per itemnya. Tanggal 12 Mei kita beli dengan harga Rp10, makanya totalnya 1.000. 14 Agustus kita beli dengan harga Rp11, tanggal September kita beli Rp15. Jika ditanya berapa harga pokok penjualan, yang terjual tadi berapa? 400 unit. Asumsinya karena memakai first in first out, masuk pertama keluar pertama, berarti asumsinya pembelian yang pertama ini terjual pertama kali. Terjual berapa? Kalau sisa 20 berarti terjual 400 unit. Berarti yang pertama kita menghitung HPP-nya, asumsinya tanggal 12 Mei, pembelian 12 Mei ini habis karena hanya 100 unit. Tanggal 14 Agustus habis karena 200. 100 tambah 200 ketemu 300, masih kurang 100, berarti yang 100 kita ambilkan dari pembelian tanggal 15. Berarti berapa harga pokok penjualannya? Kita ambilkan dari pembelian 12 Mei, jadi 100 kali 10 ketemu 1.000, 200 kali 11 ketemu 2.200, jadi baru 3.200. Kemudian yang 100 ini diambilkan dari harga pembelian yang terakhir yaitu 15. 100 kali 15 ketemu 1.500. Jadi berapa harga pokok penjualannya? Ketemu 4.700. 1.000 ini 2.200. Karena baru 300 unit, yang 100 unit kita ambilkan dari pembelian yang terakhir. Jadi 100 kali 15 ketemu 1.500. Nah, dari penjualan 400 unit berarti masih sisa 20. Berarti berapa persediaan akhir? Logikanya yang terakhir itu adalah pembelian yang terakhir. Berarti 20 kali 15. Berarti persediaan akhirnya itu adalah 20 kali 15 ketemu 300. Jadi barang yang siap dijual itu 5.000, harga pokoknya sudah kita hitung bersama-sama 4.700, persediaan akhirnya yang kita cantumkan di neraca sebesar Rp300. Ya, itu mengenai perbedaan average dan FIFO. Semoga memahamkan. Sekarang kita melihat apa sih perbedaan perlakuan di GAAP dan IFRS. GAAP atau General Accepted Accounting Principle dan IFRS yang sekarang digunakan mempunyai definisi yang sama untuk persediaan barang dagangan. Jadi persediaan barang dagangan baik GAAP maupun IFRS definisinya sama, yang mana mendefinisikan persediaan barang dagangan adalah aset yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan bisnis. GAAP dan IFRS juga mempunyai ketentuan yang sama mengenai barang yang dalam perjalanan atau goods in transit. Kapan barang itu diakui sebagai pemilik pembeli atau kapan barang yang dalam perjalanan itu diakui oleh kepemilikan oleh pembeli. Apakah saat barang keluar dari toko penjual atau kalau barang sudah sampai di pembeli. Baik IFRS maupun GAAP ketentuannya sama, tergantung dari persyaratan biaya angkutnya, apakah free on board atau FOB destination atau shipping point. Ini yang sudah dijelaskan minggu yang lalu.
Kemudian GAP memberikan pedoman yang lebih rinci dalam akuntansi persediaan. Lebih rincinya itu metodenya lebih banyak, tidak hanya average dan FIFO, tapi ada LIFO, last in first out, ada metode identifikasi khusus ya. Jadi kalau IFRS itu hanya yang diakui FIFO dan average. IFRS mengharuskan perusahaan untuk menggunakan asumsi aliran biaya yang sama untuk semua barang yang sifatnya serupa. GAAP tidak memiliki persyaratan khusus di bidang ini. Artinya IFRS itu aliran biaya sama untuk semua barang. Tapi GAAP itu tidak ada persyaratan khusus, boleh sama, bisa berbeda. IFRS memperbolehkan penggunaan metode identifikasi khusus jika persediaan dapat diidentifikasi secara spesifik. Tapi karena kenyataan tidak bisa, maka IFRS tidak membolehkan. Namun kalau GAAP tidak ada ketentuan mengenai situasi, pokoknya diperbolehkan saja menggunakan identifikasi khusus. Perbedaan utama antara IFRS dan GAAP terkait dengan asumsi aliran biaya. Maaf, ini LIFO bukan LIFA. LIFO. Ya. Jika GAAP itu mengizinkan penggunaan metode LIFO, last in first out, biaya terakhir, masuk terakhir, keluar pertama. Nah, berarti penggunaannya di harga yang terakhir. Namun IFRS melarang penggunaannya. IFRS hanya mengakui metode FIFO dan average. IFRS mengakui nilai persediaan dengan melihat nilai wajar atau nilai realisasi bersih. Artinya, jika ada perbedaan antara harga perolehan dengan nilai pasar, kita memakai nilai wajar atau nilai realisasi bersih, yaitu estimasi terbaik dari jumlah bersih yang diharapkan direalisasi oleh persediaan barang dagangan. Kita pakai nilai wajar. Tapi kalau GAAP itu jika ada perbedaan harga perolehan dengan harga pasar, yang dipakai adalah mana yang lebih rendah antara harga perolehan dengan harga pasar. Kalau lebih rendah harga perolehan, yang dipakai harga perolehan. Jika yang lebih rendah harga pasar, yang dipakai adalah harga pasar. Jadi ini perbedaan IFRS dan GAAP. Oke, ini ada contoh kasus lagi. Jadi ada PT Aman pada Desember 2019 diperoleh informasi mengenai persediaan. Tanggal 1 Desember ada persediaan awal 1000 unit, harganya 500, pembelian 800 unit, harganya 550, pembelian 700 unit, harganya 600. Tanggal 18 Desember ada penjualan 900, tanggal 27 ada penjualan 500. Nah, kalau ditanya berapa persediaan akhir dan berapa harga pokok penjualan, baik menggunakan FIFO maupun average, nah kita lihat ya, ini kita hitung seperti tadi, misal pakai average ya. Ini saya contohkan, kita buka Excel-nya. Ini kalau pakai average ya. Ini saya perkecil biar tahu soalnya. Kalau pakai average kita hitung dulu. Jadi pembelian tanggal persediaan tanggal 1 Desember 1 Desember berarti 1 Desember, kemudian 10 Desember, kemudian 20 Desember. Nah, ini persediaannya. Oke. Nah, unitnya ada 1000 unit, per unitnya di sini 500. Nah, kita jumlah. Ya, tahu batasannya, kita kasih koma. Kita jumlah 1000 dikali 500. Oke, kemudian 10 Desember kita beli 800.
dengan harga 550, kita jumlah lagi berapa, kemudian kita beli lagi 700, nah harga 600. Oke, nah kita jumlah berapa unitnya, ini kita pakai ya sama dengan ini, kita jumlah berapa unit, ternyata ada 2500 unit, dari total ada 1.360.000. Berarti biaya rata-ratanya kita bagi 1.360.000 dibagi dengan unitnya 2500. Oke, kita jumlah. Oke, kita jumlah 1.360 dibagi 2.500, ketemu 544. Berarti harga rata-ratanya 544. Berarti berapa harga pokok penjualan? Nah, penjualan kita lihat berapa yang dijual. Yang dijual, kita lihat soalnya, yang dijual adalah 900 ditambah 500, berarti 1400. Berarti harga pokok penjualannya kita tulis, ini saya pindah ke sini. Oke, berarti terjual 1400. Nah, 1400 dikali harganya 544. Nah, kita hitung 1400 dikali 544. Oke, berarti harga pokok penjualannya atau harga pokok barang yang dijual 761.600. Jika ditanya berapa persediaan barang dagang akhir, nah kita hitung total ada 2.500, kemudian terjual 1.400. Berarti masih ada berapa barangnya di persediaan akhir. Kita hitung 2.500 dikurangi 1.400. Nah, tinggal 1.100 dikali harganya, harga rata-rata 544. Nah, kita hitung berarti 1.100 dikali 544. Nah, ketemu 598.400. Ini kalau menggunakan average. Kalau menggunakan FIFO, nah ini hati-hati. Kalau menggunakan FIFO, kita lihat penjualannya, logikanya. Nah ini tanggal 18 ini terjual 900. Logikanya kalau terjual 900, kalau pakai FIFO, ambil barang dari pembelian yang pertama. Kita lihat persediaan awalnya. Persediaan awalnya 1000, terjual 900, berarti masih cukup. Berarti harga pokok penjualannya memakai di persediaan awal. Oke, kita masukkan ke sini. Jika pakai FIFO, harga pokok penjualan ya, jadi penjualan tanggal 18 Desember itu ada 900. Nah,
900. Oke, ini kita ambil dari harga di persediaan awal karena masih cukup. Persediaan awal 1000, terjual 900. Logikanya bisa diambilkan dari persediaan awal dulu. Ya, berarti kita kalikan 500. Nah, kita jumlah 900 dikali 500. Oke. Kemudian penjualan berikutnya tanggal 27 Desember. Menjual 500. Nah, sekarang kita lihat persediaan awal tadi masih 100 ya. Terjual kita penjualannya 500, kita ambilkan yang pertama, ambil persediaan awal dulu 100 kali 500. Nah, terjual 500 baru ini 100, berarti yang 400 kita ambilkan dari pembelian berikutnya, yaitu pembelian tanggal 10 Desember dengan harga 550. Berarti 400 kali 550. Oke, sama dengan 5. Nah, ini saya pindah ke sini. Kita jumlah 100 kali 500. Kemudian 400 kali 550. Oke, berarti penjualan berikutnya jumlahnya berarti HPP kita hitung jumlah 450 tambah 270 ketemu 720. Nah, sekarang kalau ditanya berapa persediaan akhirnya. Nah, untuk persediaan akhir tadi lihat pembelian tanggal 10 Desember sudah terjual 400. Ini habis, persediaan awal habis. Pembelian tanggal 10 Desember baru terjual 400. Berarti sisa 400. Ya, sisa 400. Pembelian tanggal kita ini 10. Masih sisa 400. Kita kalikan harganya 550. Oke, kemudian pembelian tanggal 20 Desember ini belum terjual. Nah, belum terjual. Yaitu kalau belum terjual berarti menjadi persediaan akhir. Oke, sebesar Rp600. Oke, kita hitung. 400 dikali 550. Ini juga sama. Nah, berarti berapa persediaan akhirnya? Nah, persediaan akhir jumlahnya yaitu 220 tambah 420, 640. Nah, jadi kalau kita masukkan ke dalam laporan laba rugi HPP 720, persediaan akhir 640. Nah, ini jika menggunakan average dan FIFO. Oke. Ya. Berapa unit dan rupiah bisa kita lihat jawabannya di sini, berarti berapakah jumlah atau nilai persediaan akhir dalam unit dan rupiah. Persediaan akhirnya unitnya ada ini ya, kalau menggunakan rata-rata ada 1100 unit, harganya 5
544. Kalau menggunakan FIFO itu persediaan akhirnya ada, nah ini dijumlah total persediaan akhirnya ada 1100 ya, sama 1100 dengan harga 550 dan 600, totalnya 640, harganya berbeda. Oke, HPP-nya juga sama. Untuk harga pokok penjualannya ada 1400 unit. Kalau pakai average harganya 544 ketemu 761.600. Jika pakai FIFO berarti ada 1400 unit dengan harga ada yang 500, ada yang 550. Total harga pokok penjualan 720. Nah, demikian keterangan mengenai persediaan barang, penilaian persediaan barang dagangan. Untuk tugas ini kita diskusikan di Telegram. Demikian penjelasan saya kali ini. Saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.